Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mursidin. Kali ini di video belajar IELTS 6, kita akan fokus ke IELTS Writing Test 2 atau essay. Nah, ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya, tetapi dengan cara screencast supaya Anda bisa lebih fokus dan lebih clear. Jadi di belajar IELTS 1 saya sudah menjelaskan mengenai overview, apa itu IELTS, apa fungsinya, bahkan biayanya. Belajar IELTS 2 mengenai listening, reading, speaking, dan terakhir belajar IELTS 5 adalah mengenai overview of writing. Nah, belajar IELTS 6 ini kita akan fokus di IELTS Writing Task 2 or essay. Begitupun mungkin beberapa video ke depannya, mungkin sampai 2-3 video ke depan kita akan belajar fokus ke IELTS Writing Task 2 dan akan dilanjutkan di Task 1. Ingatkan kembali, minimal 250 kata, 250 words. So your target should be 260 instead of 250. So this is your target actually, 260 to 270 words. Ini target Anda menulis 260 sampai 270 kata. Kemudian essay ini terdiri dengan satu opening paragraph, 2 body paragraphs, or could be 3, bisa 3. Tapi kalau 4 itu sudah kebanyakan dan tidak reasonable lagi, tidak akademik lagi, karena pertanyaannya didesain untuk dijawab dengan minimum 2 paragraf dan maksimal 3 paragraf. Kemudian tentunya ada satu closing atau conclusion paragraph. Mengingatkan kembali bahwa hal yang dinilai adalah ada 4 poin, yaitu lexical atau vocabulary Anda, coherent cohesions, grammar, dan test response. Ini sudah saya jelaskan di belajar IELTS 5. Secara singkat saya jelaskan kembali bahwa lexical adalah kemampuan kosakata Anda seberapa variabel bervariasi, variasi kosakata Anda sebaik sampai di mana. Kemudian misalnya kalau Anda menggunakan kata-kata benefit di awal paragraf, di second paragraph Anda menggunakan advantage, di third paragraph atau di conclusion misalnya Anda menggunakan the positive points, itu adalah makna yang sama tapi menunjukkan bahwa Anda mempunyai kemampuan kosakata atau kemampuan sinonim yang akademik. Kemudian coherent cohesion adalah seberapa logis kesatuannya dan seberapa halus flow-nya. Jadi nyambung dalam setiap paragrafnya, itu nyambung satu paragraf, satu sentence dengan sentence yang lain, satu paragraf dan paragraf yang lain nyambung secara logik dan secara fluency. Kemudian ada grammar. Grammar saya kira tidak perlu penjelasan yang panjang, ya tentunya grammar yang sebaik mungkin menggunakan academic sentences, misalnya lebih banyak menggunakan passive voice dibandingkan active voice. Kemudian yang terakhir dan menurut saya yang paling penting, yang paling sering membuat nilai teman-teman itu di bawah 6, biasanya ada beberapa teman yang lexical, vocabulary, coherent, cohesionnya, grammarnya pun bagus sekali. Beberapa kali ambil tes IELTS, itu nilainya tidak bisa mencapai 6 di writingnya, karena poin terakhir ini, task response. Task response ini adalah seberapa jauh atau seberapa benar jawaban Anda. Jadi kalau ditanya A, dan berikanlah examples, ada S, berarti Anda menjawab tentang A, dan contohnya pasti lebih dari satu, harus 2 minimum, karena ada S, dia ada plural. Oke. Nah, untuk IELTS itu sendiri, untuk listening, reading itu Anda bisa belajar sendiri, tapi untuk speaking dan writing memang harus ada yang bantu untuk memberikan masukan-masukan atau mereview tulisan-tulisan Anda. Nah, untuk teman-teman yang ingin dilihat atau inginkan saya untuk mereview tulisan IELTS writing Anda, silahkan kirim
essay Anda di mursidin@fulbrightmed.org. Jadi contoh-contoh pertanyaan IELTS Writing Task 2 itu banyak di internet, silakan Anda ambil, tuliskan soalnya, dan tuliskan jawaban Anda. Sebaiknya ditulis tangan ya, sudah saya jelaskan kemudian di PDF atau bisa juga di Word untuk memudahkan dulu. Tetapi kalau essay nanti Anda akan melakukan tesnya dengan manual. Oke, jadi saya akan berikan respons, mungkin responsnya ada yang cepat atau yang lambat. Kalau saat ini kebetulan saya lagi libur spring di New Orleans ini. Jadi bulan Ramadan ini pas tanggal berapa ini? 13 Mei adalah hari terakhir perkuliahan saya untuk musim spring. Jadi summer ini ada libur sekitar 3 minggu, jadi saya membuat kembali video ini. Nah, baik, kita lanjut. Writing Task 2. Writing Task 2 ini adalah menggunakan academic style, misalnya menggunakan possibly and probably. Okay? This at first make you writing less assertive. Less assertive artinya memastikan. Misalnya, kalau saya bilang semua orang percaya bahwa dunia ini bulat. Bisa saja ada yang tidak percaya misalnya. Semua orang setuju bahwa rokok itu merusak kesehatan. Bisa saja ada yang tidak percaya. Tapi kalau memang itu pendapat umum, Anda menggunakan probably atau most people atau possibly. Okay. Nah, misalnya di sini contohnya, global warming is possibly worsened by an increase in the number of vehicles on the roads. Kata possibly, berarti tidak dipastikan. Assertif itu kan tegas sekali. Nuclear weapons are probably the biggest threat that humanity faces. Biggest threat that humanity faces, ancaman terbesar bagi humanity bisa saja bukan nuklir bagi sebagian orang. Oke, bisa saja ya, mungkin dibilang apa lagi toleransi atau apa perang atau lain-lain. Jadi tidak harus nuclear weapons. Jadi kita tidak bisa memaksakan pernyataan kita tanpa hasil research, karena ini tidak melalui research itu. Meskipun itu melalui research pun belum tentu benar, maka kita menggunakan kata possibly, probably, atau may, might. Misalnya, smoking may cause cancer. Okay. Smoking may cause cancer, may cause cancer. Karena ada beberapa orang yang mungkin tidak mendapatkan penyakit kanker dan keberatan dengan itu. Genetic factors might have a role in determining genetic factor. Might, jadi might. Jadi ini semua yang dikatakan less assertive dan more tentative. Ya, more flexible lah, lebih fleksibel. Sama dengan ini. Caffeine seems to boost person level of alertness. Jadi, avoid adverbs like always, every, instead use often and many, much. Oke, jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa orang lain akan setuju dengan kita. Itu adalah salah satu ciri dari academic style. And then we use formal vocabulary. Nah, kalau saya bilang bahasa Inggrisnya masalah besar, okay? Masalah besar, kebanyakan dari Anda akan menulis big problem, okay? Tapi kalau orang akademik mungkin akan menulis major issue, critical issue. Okay? Nah, itu lebih akademik, dan itu yang digunakan di dalam writing. Okay, jadi bukan bahasa Inggris pasaran. Jadi makanya nanti kalau Anda membaca, bacalah hal-hal yang akademik, jangan biasakan membaca jurnal dan tulisan-tulisan akademik lainnya untuk menambah vocabulary Anda dalam speaking dan writing. Use an impersonal style, artinya Anda tidak banyak menggunakan I atau we, jadi subjek pelaku tidak penting, makanya lebih banyak menggunakan passive voice. Misalnya, I felt that, I feel that, jadi it is felt that, it is possibly that.